Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inalda Aprilia dengan NIM 073. Di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah Kesehatan dan Gizi. Pertama, cara penanganan kesehatan fisik dan psikis pada anak serta penanggulangan kelainan gizi. Penanganan kesehatan fisik pada anak sangat penting karena berkaitan langsung dengan proses pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan makanan bergizi seimbang yang mencakup karbohidrat sebagai sumber energi, protein untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan, lemak sebagai cadangan energi, serta vitamin dan mineral untuk menjaga daya tahan tubuh. Selain itu, kebersihan diri seperti mencuci tangan, mandi, dan menjaga kebersihan lingkungan juga perlu diperhatikan untuk mencegah penyakit. Imunisasi wajib diberikan untuk melindungi anak dari berbagai penyakit. Anak juga perlu melakukan aktivitas fisik seperti bermain agar tubuhnya aktif serta mendapatkan waktu istirahat dan tidur yang cukup. Sementara itu, kesehatan psikis anak berkaitan dengan kondisi emosional, sosial, dan mental. Anak membutuhkan kasih sayang, perhatian, serta rasa aman dari orang tua dan lingkungan sekitar. Lingkungan yang positif akan membantu anak tumbuh dengan percaya diri, mampu bersosialisasi dengan baik. Stimulasi melalui bermain edukatif yang juga penting untuk mengembangkan kemampuan kognitif anak dan bahasa dan serta sosial anak. Selain itu, komunikasi yang baik antara orang tua dan anak akan membantu anak dalam mengekspresikan perasaan dan pengelolaan emosi. Dalam penanggulangan kelainan gizi pada anak, langkah yang dapat dilakukan melalui pemberian makanan tambahan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang kurang, edukasi kepada orang tua mengenai pola makan sehat dan pentingnya gizi seimbang, serta pemberian suplemen seperti vitamin dan mineral jika diperlukan. Pemantauan pertumbuhan anak secara rutin melalui posyandu atau fasilitas kesehatan juga sangat penting agar masalah gizi dapat dideteksi dan ditangani sejak dini. Soal nomor 2, analisis kasus anak usia 3 tahun yang tampak lemas, kurang aktif, dan berat badan stagnan selama 3 bulan. Berdasarkan gejala tersebut, kemungkinan besar anak mengalami gizi kurang. Kondisi ini terjadi ketika asupan energi dan zat gizi yang masuk ke dalam tubuh tidak mencukupi kebutuhan seharian anak. Anak yang mengalami gizi kurang biasanya menunjukkan tanda-tanda seperti tubuh lemas, kurang aktif bermain, serta tidak mengalami peningkatan berat badan dalam jangka waktu tertentu. Kondisi ini juga dapat mengarah pada kekurangan energi protein, yaitu keadaan ini di mana tubuh kekurangan asupan energi dan protein secara bersamaan. Jika tidak segera ditangani, dampaknya dapat menghambat pertumbuhan fisik anak, menurunkan daya tahan tubuh sehingga anak mudah terserang penyakit, serta mengganggu perkembangan otak dan kemampuan belajar anak di masa depan. Soal nomor 3, analisis kandungan energi pada menu anak usia 4-5 tahun. Berdasarkan data yang diberikan, total energi dari sarapan sebesar 350 kilokalori, makan siang 345 kilokalori, dan snack sore 110 kilokalori, sehingga total keseluruhan adalah 805 kalori. Jika dibandingkan dengan kebutuhan energi anak usia 4-5 tahun yang berkisar antara 1.400 hingga 1.600 kilokalori per hari, maka jumlah tersebut masih jauh dari cukup. Hal ini menunjukkan bahwa anak mengalami kekurangan asupan energi harian. Jika kondisi ini berlangsung dalam jangka waktu lama, maka dapat menyebabkan anak mudah lelah, kurang aktif, sulit konsentrasi, serta beresiko mengalami gangguan pertumbuhan. Oleh karena itu, perlu ditambahkan waktu makan seperti makan malam, serta snack sehat yang mengandung protein, vitamin, dan mineral agar kebutuhan gizinya terpenuhi secara optimal. Soal nomor 4A, analisis kasus mahasiswi yang sering pusing, lemas, dan mudah mengantuk. Gejala tersebut menunjukkan kemungkinan mahasiswi mengalami anemia, yaitu kondisi kekurangan zat besi yang menyebabkan kadar hemoglobin dalam darah rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh pola makan yang tidak seimbang seperti hanya mengonsumsi kopi dan roti saat sarapan, makan yang tidak teratur, kurang minum air putih, serta tidak mengonsumsi buah dan sayur. Selain itu, kurangnya asupan energi juga menyebabkan tubuh tidak memiliki tenaga cukup untuk beraktivitas. Dampaknya adalah tubuh menjadi mudah lelah, sering mengantuk, sulit berkonsentrasi, serta produktivitas dalam kegiatan sehari-hari menjadi menurun.
Soal nomor 4B, analisis pola makan mahasiswi usia 19 tahun dan perbandingan dengan AKG. Mahasiswi tersebut memiliki pola makan yang tidak seimbang karena hanya makan 2 kali sehari dengan menu nasi, mie goreng, dan teh manis, tanpa mengonsumsi sayur dan buah. Pola makan ini cenderung tinggi karbohidrat dan gula, tetapi rendah protein, vitamin, mineral, dan serat. Jika dibandingkan dengan angka kecukupan gizi usia 19 sampai 20 tahun, kebutuhan energi sekitar 1.900 sampai 2.100 kilokalori per hari. Selain itu, kebutuhan protein sekitar 60 sampai 65 gram per hari dan serat sekitar 25 sampai 30 gram per hari. Pola makan tersebut belum memenuhi kebutuhan karena kurangnya variasi makanan dan tidak adanya sumber vitamin serta mineral dari sayur dan buah. Dampaknya adalah menurunnya daya tahan tubuh, gangguan pencernaan, mudah lelah, serta meningkatnya resiko penyakit dalam jangka panjang. Soal nomor 5A, perhitungan total energi menu anak TK. Energi dari bubur ayam adalah 220 kilokalori dan dari pisang sekitar 90 kilokalori, sehingga total energi yang diperoleh menjadi 310 kilokalori. Soal 5B, apakah menu tersebut cukup untuk aktivitas belajar selama 5 jam? Jawabannya adalah belum cukup. Untuk menunjang aktivitas belajar selama 5 jam, anak membutuhkan energi sekitar 400 hingga 600 kilokalori, sementara menu tersebut hanya menyediakan 310 kilokalori, sehingga masih kurang dari kebutuhan. Selain itu, menu tersebut juga belum mencukup zat gizi yang lengkap, terutama protein tambahan, lemak sehat, serta vitamin dan mineral dari sayuran. Oleh karena itu, perlu ditambahkan makanan seperti susu, telur, atau lauk lainnya agar kebutuhan energi dan gizi anak dapat terpenuhi secara optimal.